Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita di hari yang mulia ini, di kesempatan yang Allah barakahi ini, kita mengawali dengan menghadirkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tentu nikmat terbesar adalah nikmatul iman wal Islam, yang dengan nikmat itulah kita menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Dengan nikmat itulah Allah mengizinkan kita masuk ke dalam surganya. Dan juga nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur. Syukur dalam arti seseorang mempergunakan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya sebagai wasilah menambah ketaatan kepada Allah. Janganlah kita sekali-kali kufur nikmat. Kufur nikmat dalam arti seseorang mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya sebagai wasilah untuk mendurhakainya, wal'iyadzubillah. Salawat dan salam marilah kita curah dan limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umatnya yang setia ila yaumil qiyamah. Khatib tak lupa mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian satu wasiat yang amat penting. Bahkan wasiat ini bukan untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi wasiat ini adalah wasiat umat-umat terdahulu, sebagaimana Allah tegaskan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada umat yang kami berikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu wahai Muhammad, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana Allah telah tegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal yang kalian bawa menghadap Allah adalah ketakwaan. Takwa adalah seorang mukmin melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib khususnya dan memaksimalkan perintah-perintah Allah yang sunnah. Dan takwa adalah seorang mukmin meninggalkan apa yang Allah larang, khususnya yang haram, dan juga memaksimalkan meninggalkan yang makruh sekalipun. Dan seorang yang bertakwa adalah mereka yang tidak berlebih-lebihan bahkan dalam perkara yang mubah sekalipun. Sidang jemaah Jum'ah rahimakumullah, di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang menghormati tetangganya. Karakter orang yang beriman, orang yang mencintai Nabi dan yang benar-benar mengikutinya adalah bersikap lemah lembut kepada sesama muslim. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Fath ayat ke-29,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan bersikap lemah lembut kepada sesamanya. Jika saudara muslim itu adalah tetangganya, maka haknya pun menjadi lebih besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, janganlah kalian berbuat sekutu kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, berbuat baiklah juga kepada kerabat. Wal yatama wal masakin, kepada anak yatim dan orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan juga kepada tetangga dekat. Wal jaril junub, dan juga kepada tetangga jauh. Bahkan jika ia bukan seorang muslim sekalipun, Nabi SAW telah mengingatkan tentang pentingnya hal tersebut di dalam hadisnya yang sahih. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Abdullah ibni Umar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang pentingnya hak tetangga, sampai-sampai aku mengira mereka akan mendapatkan jatah waris. Maka ada 3 hal minimal yang harus kita perhatikan terkait hak tetangga. Yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah, menerima perlakuan baik, karena berlaku baik kepada tetangga dijadikan bukti sempurnanya iman seseorang. Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Masuk dalam berbuat baik kepada tetangga adalah kita mengharapkan kebaikan untuknya, seperti kita berharap untuk diri kita sendiri, suka membantunya saat tetangga membutuhkan bantuan, ikut senang ketika mereka mendapat nikmat, dan ikut bersedih saat mereka tertimpa musibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi pernah bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun lijaratiha, janganlah kalian saling meremehkan hak tetangga, walau firsana syah, walaupun kalian memberi tetangga itu 1 kaki kambing. Dalam syarahnya terkait hadis tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, janganlah salah seorang di antara kaum muslimin menganggap remeh perbuatan memberikan hadiah kepada saudara lainnya, meskipun hadiah yang diberikan bukan berupa pemberian yang melimpah atau mewah. Semua itu agar terciptanya rasa saling mencintai, menghargai dan menghormati sesama tetangganya. Yang kedua yang menjadikan hak tetangga yang perlu kita perhatikan adalah menahan diri dari menyakiti mereka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dari sahabat Abi Suraij radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Nabi mengulang 3 kali, demi Allah tidak beriman, tidak sempurna iman seorang mukmin. Qila, para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak sempurna iman itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Bahkan orang yang menyakiti tetangganya walaupun ibadahnya baik masih terancam neraka, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'al, sesungguhnya ada seorang wanita yang senantiasa qiyamul lail, senantiasa berpuasa di siang hari, wa taf'al wa tasaddaq, banyak melakukan kebaikan dan bersedekah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi wanita ini suka
menyakiti tetangga dengan lisannya. Faqala Rasulullah, Nabi menjawab, la khaira fiha, tidak ada baiknya wanita tersebut. Hiya min ahlin nar, dia menjadi penduduk neraka. Qalu, mereka bertanya, wa fulanah, ada juga seorang perempuan ya Rasulullah, tusallil maktubah, yang hanya salat sebatas yang wajib saja, wa tasaddaqa bi athwar, dan juga bersedekah hanya dengan sesuatu yang sepele, wala tu'zi ahadan, tapi dia tidak menyakiti siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah, wanita itu penduduk surga. Yang ketiga yang menjadi perhatian kita tentang tetangga adalah bersabar atas keburukan tetangga, atau tidak membalas keburukan yang mereka lakukan kepada kita. Ini merupakan sikap antar tetangga, berusaha saling sabar atas kesalahan atau keteledoran tetangganya, selama kesalahan itu bukan kesalahan yang fatal, dan mengingatkan dengan baik saat ia berbuat salah. Dan yang terpenting adalah tidak menyebarluaskan keburukan atau kesalahan mereka kepada orang lain. Berkata Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, berbuat baik kepada tetangga bukan tentang menahan diri dari menyakiti tetangga saja, namun ada yang lebih penting dari itu, berusaha bersabar terhadap sikap tetangganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqat taqwa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik sebenar-benar ketakwaan. Wattaqullaha ya ibadallah haqqat taqwa, wastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa. Peganglah Islam dengan seerat-eratnya. Wa'lamu anna taqwa khairu zad. Ketahuilah bahwasannya takwa merupakan sebaik-baik bekal yang kita persiapkan di dunia ini. Wa ni'mal muddakharu liyaumil ma'ad, dan sebaik-baik simpanan yang kita simpan untuk hari akhirat kelak. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka begitu besar hak tetangga yang telah ditetapkan oleh syariat, yang hendaknya menjadi perhatian kita semua. Tentu kita menyadari betapa banyak kemunduran akhlak dalam bertetangga di tengah-tengah kaum muslimin yang hendaknya kita perbaiki. Tentu para salafus saleh adalah contoh terbaik bagaimana mereka bersikap kepada tetangganya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'id ibn al-As kepada Muhammad ibn al-Jaham. Sa'id ibn al-As adalah seorang tabi'in yang mulia, memiliki tetangga namanya Muhammad ibn al-Jaham. Beliau ini, Muhammad ibn al-Jaham, ingin menjual rumahnya yang bersebelahan dengan Sa'id ibn al-As. Dia menjual dengan harga 50.000 dirham. Kemudian setelah ada orang yang ingin membeli rumahnya, kemudian Muhammad ibn al-Jaham mengatakan, ini harga rumahku 50.000 dirham. Berapa kamu mau membayar uang sebagai ganti tetanggaan saya dengan Sa'id bin al-As? Kemudian orang ini berkata, saya hanya membeli rumah, saya tidak peduli siapa tetangga saya. Maka Muhammad ibn al-Jaham mengatakan, tidak, kalau kamu mau, saya ingin menghargainya 50.000 dirham, sama dengan harga rumahnya. Maka Muhammad ibn al-Jaham mengatakan, bagaimana mungkin bertetanggaan dengannya tidak saya jual? Sesungguhnya Sa'id bin al-As adalah orang yang ketika aku meminta selalu dia beri. Ketika aku mendiamkannya, dia yang lebih dahulu menyapa. Wa in asa'tu ilaihi ahsana ilai. Kalau aku berbuat buruk kepadanya, dia selalu membalas dengan yang baik.
Kalau aku menggunakan kalimat-kalimat yang keras dan kotor, dia selalu membalikkannya dengan kalimat-kalimat yang baik. Bagaimana mungkin aku tidak menjual bertetanggaan dengan Sa'id bin al-As? Kemudian juga Al-Hasan Al-Basri suatu ketika didatangi oleh seorang wanita ke rumahnya, meminta bantuan karena dia belum makan dalam beberapa waktu. Maka Hasan Al-Basri bertanya, "Wahai wanita, dari mana engkau berasal? Saya masih dalam lingkungan sini. Di mana rumah Anda?" 8 rumah dari rumah engkau, wahai imam. Maka Hasan Al-Basri segera masuk ke dalam rumahnya. Dia ambil semua tabungan yang beliau simpan, dia serahkan semuanya kepada wanita ini. Kemudian wanita ini pergi. Kawannya melihat itu bertanya-tanya, "Kenapa engkau melakukan itu, wahai Hasan Al-Basri?" "Demi Allah, kalau orang itu tidak datang kepada saya, maka kita semua akan celaka, karena membiarkan tetangga dalam keadaan kesulitan dan kita tidak mengetahui keadaannya." Belum lagi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala memiliki kisah yang luar biasa dalam bertetangga. Sebagaimana kisah yang masyhur, bagaimana beliau memiliki tetangga seorang yang bukan muslim, yang tinggal di atasnya, di mana kamar mandinya atau tempat buang airnya itu mengalami kebocoran, dan Imam Hasan Al-Basri tidak memberitahunya selama 20 tahun, dan dia hanya menampung kotoran itu yang merembes dan dia buang. Dia tidak mau menyakiti tetangganya dengan mengungkapkan apa yang dia alami. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, itulah potret bagaimana seorang muslim berakhlak kepada tetangganya, yang mana kita sangat jauh dari itu. Dan semoga Allah mengampuni kita atas keteluruan kita, dan semoga Allah beri petunjuk kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia dalam segala hal. Akhirnya marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah rasa takut dalam hati kami yang dengannya kami menjauhi maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak. Berikan rizki kepada kami ketaatan yang dengan ketaatan itu kami sampai kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Berikan kepada kami hati yang penuh keyakinan terhadap janji-janjimu, yang dengannya musibah dunia sebesar apapun menjadi ringan di hadapan kami. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.